pumpkin sticky bun. Meskipun sangat berdosa, tapi ini gila sih. Beuh. Wow, lembutnya. Hai guys, welcome back to my channel Vita Ho. Hari ini kita akan bikin salah satu guilty pleasure yang sebenarnya nggak boleh dimakan banyak-banyak. Kita mau bikin sticky bun. Ini resep yang simple banget, enak banget. Ini resep yang kayaknya kalau di luar negeri tuh sering dimakan saat autumn karena lagi musim pumpkin. Jadi ini adalah gue bikin sticky bun tapi versi yang lebih autumn. Kita bikin versi pumpkin sticky bun. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi yang membedakan sticky bun dengan cinnamon roll biasa, kita akan membuat semacam saus butterscotch menggunakan brown sugar. Jadi ini tuh rotinya bener-bener moist banget dengan ada caramelize kayak sauce dipanggang bareng di oven. Jadi karamelnya itu bakalan dripping ke rotinya saat dibalik. Terus untuk kacangnya sendiri di sini gue menggunakan kacang walnut karena nggak ada pecan. Tapi sebenarnya kayaknya sih aslinya pakai pecan. Diganti kacang biasa boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman tekstur walnut dan pecan tuh memang agak mirip ya. Kayak crunchy tapi halus gitu, lebih lembut. Kalau diganti dengan almond atau nggak dengan cashew sebenarnya boleh aja. Pokoknya perhatikan tekstur kacang masing-masing. Kalau almond tuh dia lebih garing ya. Kalau si cashew tuh lebih legit. Jadi memang intinya kalian boleh sesuaikan dengan kacang yang kalian punya. Tapi sesuaikan gimana ya? Kalian harus paham dengan teksturnya. Nah untuk si roti ini kita akan bikin roti biasa, tapi di sini gue menggunakan pumpkin. Jadi rotinya bakalan warnanya tuh oranye cantik sekali. Kalau misalkan pumpkinnya kurang bagus, bisa banget ditambahkan dengan sedikit pewarna makanan biar lebih pop up. Tapi kalau emang pumpkinnya bagus, biasanya nggak perlu tambah pewarna. So pertama-tama kita masukin tepung terigu protein tinggi atau nggak tepung untuk roti. Kayak biasa ya guys, ini roti yang biasa. Kalian mau pakai teknik tangzong, yudane, terserah kalian, bebas. Terus kasih juga ragi instan. Kita aduk sebentar biar dia nggak kontak langsung dengan garam. Aduk sebentar. Kalau udah masukin gula, susu, garam, aduk bentar ya. Kita aduk sebentar, nanti setelah ini kita akan masukin telur dan diikuti dengan pumpkin yang sudah gua kukus dan dihaluskan. Pokoknya ini pumpkin kalian timbang, dipotong-potong, kukus terus dilembutin. Pumpkinnya. Jadi karena pumpkinnya basah, inget ya airnya harus kita kontrol. Sekalian langsung telur. Aduk, ikuti dengan susu cair. Perhatikan dia punya konsistensi. Kalau udah, kita masukin butter. Nah ini sekarang kita akan aduk sampai dia tuh kalis. Oke, ini tuh ya halus banget, membal. Kita cek. Pokoknya patokannya sampai dia kalis kayak gini. Tuh cantik banget ya warnanya. Oke, kalau udah kayak gini kita bulatkan, kita akan nesting. Oke, ini kita bulatkan kayak gini sampai jadi bola. Terus kita akan resting selama 30 menit. Nah by the way, ini kan roti yang akan digilas dan akan diisi dengan cinnamon sugar ya. Jadi sebenarnya roti-roti kayak gini setelah ngembang 30 menit untuk develop rasa, karena kan kalau temperature gini dia akan develop rasa. Tapi biasanya setelah ngembang, gue simpan di kulkas setengah jaman lagi, karena dia kan pertama dia akan memberhentikan proses ngembangnya, karena kan tidur, dingin kan. Dan karena dia dingin, gluten dia tuh lebih relax dan otomatis pasti gilas lebih gampang. Resting 30 menit. Oke, sekarang kita akan bikin si sticky-nya. Nah, kita akan menggunakan brown sugar, butter, dan juga madu. Basically, ini adalah kayak menurut gue resep butterscotch, cuman ada madunya aja. Kita akan campurkan semua bahan di sini. Kita panaskan di api kecil sampai dia meleleh dan that's it. Pokoknya jangan terlalu panas. Kenapa? Kalau udah panas banget sampai boiling, takutnya si butternya malah split. Terus gue akan tambahkan sedikit garam biar lebih gurih juga. Masukin brown sugar. Gue pakai yang light ya, kalau pakai yang dark boleh, cuma kalau pakai dark pastinya lebih gelap aja. Butter unsalted, madu, garam. Kita panaskan sampai gula dan juga butternya dissolve. Oke, ini kita masaknya di low heat ya, api kecil sampai diaduk-aduk. Pokoknya sampai semua bahan-bahannya nyampur. Oke, ini jangan berhenti diaduk. Karena kalau berhenti diaduk, butternya ke split. Ini kita aduk ini
biar si butternya itu teremulsify dengan gulanya kayak gini. Oke, aduk tuh, jadinya tuh sticky, smooth ya, nggak pecah, nyampur sama butter dan juga brown sugar itu. Jangan berhenti diaduk. Terus di sini gue udah siapkan baking paper, tapi karena ini sticky banget, jadi dasarnya ini gue kasih butter tipis-tipis aja sih. Sebenarnya ada juga yang langsung pakai loyang, cuman saya anak ketakutan ya, daripada kita menyesal, mendingan kita bikin precaution. Nah di sini kita akan tuangkan si karamelnya, si butterscotch sauce-nya ini, terus nanti kita akan taburi pecans dan sisihkan sampai dia tuh nanti kan dia akan dingin juga anyway. Kalau udah sisihkan, baru kita akan lanjut urusin rotinya. Oke, tuang semua, terus kita ratakan. Oke. Kalau mau agak tipisan juga boleh sih, cuman kan ini harus kayak basah gitu ya. Terus kita ratakan. Terus di sini gue ada walnut. Ini kacang kita akan cincang kasar, terus taburi ke atas sini. Terus tinggal kita sisihkan. Ini ganti pecan juga boleh. Kacang walnutnya yang banyak ya, jangan pelit-pelit. Udah, kita sisihkan. So kita akan bikin cinnamon sugarnya, simple sekali, brown sugar dicampurkan dengan cinnamon powder. That's it. Nah ini kalau udah, kita aduk sampai rata. Terus kita akan gilas adonannya, si rotinya ini seperti biasa ke sampingnya, kira-kira 46 sampai 48. Kita mau bagi 12 biji. Nanti panjang ke atasnya terserah dia. Pokoknya kita ngikut aja. Oke, BTW ini kalian mau tambahkan dengan pumpkin spice kayak jahe, kardamon, pala boleh ya, cuman kali ini gue cuman menggunakan cinnamon powder. Oke, rotinya sudah ngembang. Ini gue simpan di kulkas, jadi dia lebih gendut dan dingin, jadi lebih gampang di roll. Oke, kita pakai silpat biar lebih enak karena lebih lebar. Tapi meskipun nanti lengket, tapi saya anaknya agak takutan ya, jadi meskipun begitu gue kasih mentega lagi, just in case, biar lebih gampang pas di roll. Rotinya yang sudah ngembang ini dingin, jadi lebih rileks glutennya. Oke, rolling pin kita akan poles dengan mentega biar nggak lengket ya. Kita akan roll sekotak mungkin. Terus pastikan saat kita kerja seperti ini anginnya dibuang. Tuh lebih gampang tuh, di roll itu lebih nggak ngikut karena dingin. Nah ini udah sesuai dengan panjangnya, tapi kalau roti setelah digilas langsung dipakai, kebanyakan tuh karena glutennya sudah ada tekanan, dia bakalan jadi tuh kayak balik lagi loh, glutennya kayak nggak relax lagi. Nah sekarang setelah kita roll panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan, which is 46-48, ini akan gue tutup di resting selama 10 menit, baru kita akan kasih butter dan juga cinnamon dan digulung. Jadi pas kita potong dia nggak akan balik, kayak relax gitu. Resting dulu 10 menit. Oke, sudah 10 menit relax. Sekarang kita akan poleskan butter yang banyak, terus taburi dengan cinnamon sugar tadi. Terus taburi dengan cinnamon sugar tadi ke semua permukaan. Terus biasa ya guys, kita roll, kita gulung. Terus ini kita akan ukur dan dibagi 12. Terus kita potong menggunakan benang. Dan jadi kayak gini. Lucu ya. Pokoknya yang kita potong semuanya terus susun di loyang. Terus kita akan taruh di si loyang tadi tuh ya, di doang set tapi dia masih lembek tuh. Susun ya kayak biasa 3 kali 4 kali 3 jadi 12. Kita pencet dan kita akan resting, tutup ya sampai nempel. Kita resting selama kurang lebih 30-40 menit. Nah patokannya itu pokoknya sampai nempel. Nah setelah 20 menit baru kita akan nyalakan oven. Ini kira-kira suhunya 170-180 derajat. Oke, ini sudah mengembang, cantik sekali kuningnya. Kita akan panggang. Dipanggang di oven yang sudah dipanaskan kira-kira 25-30 menit sampai golden brown. Guys, BTW kalau baru 20 menit udah coklat kayak gini, gue sarankan tutup dengan aluminium foil biar nggak over brown takutnya. Terus kita oven lagi ya.
Oke, ini 28 menit sih by the way. Kita buka satu ya. Tuh samping-sampingnya ada karamel tuh, lihat gak karamelnya? Nah kalau udah, ini kalau kita balik karamelnya bakal langsung turun. Jadi emang ini rotinya kita mau pakai di bagian bawahnya. Terus hati-hati ini panas banget dan karamelnya kan bakal meleleh. Ini kita kasih baking paper di cooling rack-nya, terus kita balik. Tadang, beuh, gila ini, mantap kali. Mari try, ini jangan kaget pas dimakan tuh akan nempel gigi karena namanya kan sticky bun ya. Enak banget lagi, gawat. Sumpah wangi banget, rotinya lembut banget, legit wangi karena pakai pumpkin. Terus karamelnya yang meleleh, coating di roti dan menjadi kayak permen gitu. Gila, ini pakai kopi hitam, best banget. Enak banget, best banget. So itu dia pumpkin sticky bun yang asli enak banget. Pokoknya ya kalau kalian ngoceh, ada gulanya baik banget ya, makanya jangan sering-sering atau satu aja cukup ya, jangan banyak-banyak. Jangan makan seloyang juga. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye.